Bilo mulai rencana penggalangan dana bantuan untuk bencana di Kota Padang kok kawan-kawan. Kalau dapet, stepnya. Yang lain Mbak ada saran nggak? Ada apa kalau minum Iko? Iko Kak sedang membahas rencana untuk penggalangan dana bantuan. Oh, tak takkan lo kak aku bahas dana kan. Kelurahan awakku kan ada dana kelurahan. Dia terpakai dana aku untuk bawa di masyarakat. Oh iya nak, betul juga tuh. Awak sebagai masyarakat harus tahu juga penggunaan dana di kelurahan Iko. Daripada baburak sangko, ancak awak langsung saya ke kelurahan lai biasa leh juo. Jadi besok sama-sama ke kantor Ade. Ayo jadi. Oke, mantap. Kak, pas mana? Kamu santai kak? Ayo, mana tuh? Makannya cek pak. Tadi itu mana kami kak? Itu kawan-kawan tuh bahas tentang penggalangan dana bantuan sama dana kelurahan. Oh. Tapi kak, kok sampai bahas dana kelurahan tuh kak? Patangko kan agak cari berita, ada pejabat kelurahan tuh menyalahgunakan dana kelurahan, makanya kak dia tahu. Secara langsung berarti akak curiga tuh sama kelurahan awak ya? Bukannya curiga, tapi waspada awak sebagai masyarakat tuh harus tahu kejelasan kamu apa dana kelurahan kok. Bukan bahan, itu kan sebagai salah satu pencegahan penyalahgunaan dana kelurahan. Oke lah kak, kalau gitu kak. Nah, besok jangan lupa nih, awak sama-sama ke kantor lurah. Siap. Mas macam kau ya kak? Jam barang hari kau ini diboleh dah. Ayo, nak tahu dah. Bangun mana ya? Telepon saya nak kak. Ya, kak telepon lah dulu. Telepon lah kak. Assalamualaikum, Tir. Waalaikumsalam kak. Ala di mana, Tir? Masih di rumah kak? Ayo, kok ala rame orang di rumah. Jadi kan awak pergi ke kantor lagi nih? Jadi kak. Mati lagi pasang sepatu kak. Yalah. Itu kami tunggu Jadi kak, mati OTW ya kak. Maaf terlambat kawan-kawan. Baik wak Lela. Pai je kecang leh. Lah, pihak leh lah. Ya, apa. Lama dia nunggu sekolah mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Ada bisa dibantu? Jadi begini Pak, kami dari pemuda-pemudi ingin bertemu dengan Bu Lurah. Apakah Bu Lurah ada di tempat Pak? Kebetulan Ibu Lurahnya lagi berada di tempat, sekarang lagi dalam ruangan. Ya, duduk dulu. Saya panggilkan ke dalam ruangan dulu. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum. Ada dari kepemudaan Bu, ingin bertemu dengan Ibu. Baik Pak Dery, tunggu sebentar ya, saya keluar. Ada yang bisa dibantu? Begini Bu, maksud kedatangan kami di sini itu untuk menanyakan penggunaan dana kelurahan ini Bu. Soalnya kami pengen tahu ini penggunaan dana kelurahan ini udah terrealisasikah atau sudah sesuai dengan aturan? Oh, masalah penggunaan anggaran. Untuk penggunaan anggaran dana kita sesuai dengan DPA yang ada di kecamatan. Dan untuk DPA tersebut ada beberapa mekanisme yang perlu kita lalui. Yang pertama, kita harus melakukan rembuk warga yang dilakukan di setiap tingkat RW. Setelah rembuk warga, akan kita lakukan yang namanya rakorbang di tingkat kelurahan. Selanjutnya setelah dilakukan rakorbang, kita akan melakukan musrembang tingkat kecamatan. Dari usulan prioritas yang kita ajukan di setiap kelurahan, nanti akan dituangkan di DPA kecamatan. Dari DPA itulah kita akan melakukan pembangunan seperti pembangunan jalan,
pembuatan trotoar yang kini sedang kita lakukan di Jalan Ar-Hakim, dan fasilitas umum seperti yang ada di sebelah kantor kita, ada fasilitas sarana olahraga yang bisa kita gunakan. Dan untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat, kita juga sudah memasang CCTV lingkungan, namanya ada sebanyak 32 titik. Oh, itu semua bentuk dan alur penggunaan dana dari kelurahan ya, Bu? Iya, benar sekali. Di samping itu, untuk menambah keamanan dalam penggunaan dana kelurahan, Kejaksaan RI meluncurkan suatu sistem. Kalau boleh tahu, sistemnya apa ya, Bu? Sistemnya adalah Jaga Desa. Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa adalah program Kejaksaan RI untuk mengawal, mendampingi, dan mengawasi pengelolaan dana desa agar transparan, akuntabel, dan terhindar dari korupsi. Program preventif ini fokus pada edukasi hukum dan memantau pembangunan desa secara real-time melalui aplikasi khusus. Poin-poin kunci program Jaga Desa diantaranya yang pertama, tujuan utama memastikan penggunaan anggaran desa tepat sasaran, efektif, dan sesuai aturan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi preventif mengutamakan pencegahan penyalahgunaan anggaran melalui penyuluhan hukum dan pendampingan bagi perangkat desa. Dasar hukum dilandasi oleh Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023. Program ini bertujuan menciptakan pemerintahan desa yang lebih berintegritas dan sadar hukum. Apakah adik-adik sudah paham dengan penjelasan saya tadi? Mantap. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Jadi kami tidak berburuk sangka dan lebih paham mengenai penggunaan dana kelurahan. Kalau begitu, kami pamit pulang dulu ya, Bu. Terima kasih sekali lagi, Bu. Mari dukung Program Jaga Desa. Mewujudkan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.